Indonesia lahir dari suatu keberagaman yang mengikat menjadi sebuah persatuan. Mulai dari zaman penjajahan yang melahirkan penderitaan bagi kaum pribumi. Dan bisa merdeka karena perjuangan dari berbagai etnis, ras, serta agama. Sampai adanya reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Hal ini karena adanya persatuan dan tidak memandang perbedaan apapun. Semuanya sama, semuanya sederajat, dan tidak ada kelas yang membatas. Tetapi gesekan-gesekan yang sering hadir dalam dinamika perjalanan Indonesia membawa suatu nada peringatan bahwa konflik yang terjadi menjadi suatu hal yang perlu diselesaikan. Termasuk konflik identitas agama yang sering dan bahkan hampir sering terjadi di Indonesia. Entah itu karena alasan politik identitas, sampai gesekan terkait simbol-simbol agama. Sejarah mencatat, konflik yang disebabkan gesekan agama sering terdentum di berbagai daerah di Indonesia. Seperti contoh di konflik Poso, di tragedi Tanjung Priuk, sampai di konflik 96 di Tasikmalaya. Semua kejadian tersebut terjadi karena berbagai penyebab, tetapi yang pasti karena adanya perbedaan terhadap identitas agama. Lahirnya konflik yang terjadi di Indonesia karena adanya sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain. Artinya, tidak adanya paham multikultural yang berkembang di masyarakat. Adanya eksklusivitas masing-masing pemeluk, mulai dari cara ibadah, pemikiran, dan lainnya, membuat semua pemeluk agama mengklaim bahwa dia paling benar dibandingkan yang lain, sehingga akan terbentuk sebuah polarisasi, yakni adanya penghakiman terhadap agama lain, dan harus dimusnahkan. Sehingga akar dari permasalahan ini tidak adanya toleransi terhadap agama lain. Karena pada dasarnya toleransi hadir sebagai bentuk dari suatu paham bahwa menghargai sebuah arti perbedaan sangatlah penting. Adanya paham eksklusivitas juga melahirkan sebuah penilaian terhadap agama lain. Berdasarkan apa yang ia yakini, artinya adanya pengkafiran terhadap agama lain. Dan itulah yang menjadi akar mengapa banyak sekali konflik karena agama dan melahirkan sebuah perpecahan yang bisa meruntuhkan persatuan. Fenomena sosial mempunyai aneka penyebab, tetapi dalam masyarakat agama pluralitas, penyebab terdekatnya adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Masalah mayoritas dan minoritas ini timbul dikarenakan adanya kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar di kelompok mayoritas daripada di kelompok minoritas, sehingga timbullah sebuah konflik yang tak terelakkan. Hal ini dikarenakan saling menunjukkan pembenarannya dari masing-masing pemahaman dan doktrin-doktrin yang diberikan kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Banyaknya kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia, termasuk pada diskriminasi terhadap kaum Kristen, masih kerap terjadi. Sebagai contoh, dipersulitnya izin birokrasi bagi kaum Kristen ketika ingin melakukan pembangunan tempat ibadah, dalam hal ini gereja. Selain itu juga, umat Kristen ini masih kerap kali mengalami bentuk diskriminasi secara sosial, yakni adanya pandangan yang sentimen secara sosial. Salah satu studi kasus yang dapat kita lihat yaitu konflik antara umat Kristen dan Muslim di daerah Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Kalaksan, Desa Cikaung Gading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Konflik ini diawali dari beredarnya surat tentang larangan penambangan kayu secara ilegal pada hari Rabu tanggal 12 September 2001, yang mana surat tersebut diedarkan oleh Kepala Desa Cikaung Gading. Kemudian setelah beredarnya surat itu, di sisi lain Kepala Desa bersama DKM Kalaksanan bernama Indi dan orang-orang yang bersekongkol dengannya
melakukan pengambilan kayu ke hutan untuk memenuhi pesanan kayu dari pondok pesantren Sukamana. Apa yang telah dilakukan oleh kepala desa itu telah diketahui oleh warga setempat yang beragama Kristen. Kemudian menggugatnya karena warga menganggap ketidakkonsekwenan kepala desa dalam menetapkan peraturan yang dibuatnya sendiri. Kepala desa ini tidak menerima gugatan itu, dan karena ketidaksukaan atas perilaku warga Kristen ini, kepala desa mengaitkan masalah ini dengan masalah yang pernah terjadi di tahun 1999, isu tentang pengkalungan huruf Arab kepada seekor anjing oleh salah seorang warga Kristen. Isu pengkalungan huruf Arab dan pemakaian peci atau kopiah pada seekor anjing ini semakin meluas di desa Cikaung Gading, bahkan menyebar kepada aktivis-aktivis muslim yang tergabung dalam forum santri di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tentunya mengundang reaksi yang sangat serius, terutama para tokoh-tokoh Islam setempat yang sebelumnya merasa tidak senang atas tindakan dan sikap salah seorang umat Kristen yang tidak menghargai umat Islam. Kemarahan umat Islam di desa Cikaung Gading dan forum santri semakin memuncak. Dengan itu, mereka mengadakan rencana untuk melakukan penyerangan terhadap warga pemeluk agama Kristen yang berada di Kampung Kalaksan. Maka pada hari Rabu malam, tanggal 12 September 2001, tokoh masyarakat beserta para ulama muslim setempat menyusun strategi penyerangan, di mana secara sembunyi-sembunyi umat Islam yang dipelopori oleh Haji Indi, Kiai Haji Marjuj, dan Haji Sopian melakukan pemasangan stiker bertuliskan salam pada setiap rumah pemeluk Islam, terutama yang berdekatan dengan rumah orang Kristen, dengan maksud untuk membedakan antara warga Islam dengan warga Kristen. Aksi penyerangan ini yang dimulai pada jam 5 sore berakhir di sekitar jam 10. Permukiman warga Kristen yang berada di Kampung Kalaksanan hangus dibakar dan yang tersisa hanyalah puing-puing dan bara api sisa dari amukan massa yang beragama Islam. Tidak hanya rumah warga yang berada di Kampung Kalaksan, tetapi mereka, dalam hal ini umat Islam, juga membakar rumah umat Kristen yang berada di daerah Pamayang dan kemudian mereka membuarkan diri. Sekitar di jam 12 malam, aparat keamanan dari Kapolsek Cipatujah datang ke lokasi kejadian untuk melihat situasi yang telah terjadi dan mengamankan kembali Kampung Kalaksanan dari amukan warga Muslim, serta juga mengevakuasi para warga Kristen dan membawanya ke kantor Kecamatan Cipatujah untuk diungsikan. Sejak saat itu, pengawasan keamanan di Kampung Kalaksanan diperketat pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan susulan dari umat Muslim. Di samping itu, aparat pemerintah juga menangkap sebagian para warga Muslim yang dianggap sebagai provokator atas terjadinya penyerangan ini. Para tokoh Islam yang menggerakkan massa dan orang-orang yang terkait di dalamnya ditangkap untuk diproses secara hukum. Tidak hanya diproses secara hukum, masalah ini pun diselesaikan oleh pemerintah setempat melalui musyawarah dan kesepakatan bersama di antara kedua pihak, yakni Islam dan Kristen, terutama untuk membahas berbagai permasalahan yang telah mengakibatkan pertentangan di antara keduanya itu. Cara ini dikenal sebagai istilah konsiliasi atau editasi. Cara konsolidasi ini sebenarnya telah dilakukan sebelumnya di tahun 1999 dalam menyelesaikan masalah pengkalungan huruf Arab pada seekor anjing yang dilakukan oleh salah seorang pemeluk agama Kristen yang bernama Kareb, di mana para tokoh kedua agama ini disaksikan oleh aparatur pemerintahan setempat untuk melakukan permusyawarah dan kesepakatan bersama demi terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kampung Kalaksanan, Desa Cikaung Gading. Hasil dari musyawarah ini akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak, terutama pihak Islam yang memaklumi tindakan tersebut
dan memaafkannya.